Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan. Ya, shalom untuk setiap saudara yang malam ini mengikuti acara Encounter Night. Suatu acara di mana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan bebas. Kita juga akan mendengarkan kesaksian yang menguatkan kita bahwa doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan jangan lupa kita juga akan mendengar firman Tuhan yang akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan sehingga ke depan hidup kita menjadi lebih baik. Itu sebabnya hari ini jangan ada seorang pun yang jadi penonton. Tapi seperti yang selalu saya katakan, kalau saudara mau dilawat Tuhan, ayo kita nyanyi sama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Karena lagu ini berkata, walaupun kelihatannya banyak hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi, tapi lagu ini berkata, Allah mengerti, Allah peduli setiap persoalan saudara. Dan kalau saudara yakin bahwa Allah peduli, nyanyikan lagu ini dengan iman. Ayo mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Dengan iman katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi dengan iman katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah yang percaya Allah mengerti katakan, sebab Allah mengerti. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita malam hari ini.
Dan seperti biasa saudara-saudara, pada awal acara Encounter Night kita selalu memperkenalkan siapa yang hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pastor Joshua Husada yang sudah berada di tengah-tengah kita karena beliau juga ikut bermain musik, saudaraku. Beliau punya karunia bisa bermain musik dengan sangat baik dan hari ini sudah di belakang keyboard. Mari kita sambut dengan meriah pengkhotbah kita Pastor Joshua Husada dengan tepuk tangan. Puji Tuhan. Dan saya percaya Pastor Joshua sudah punya pesan khusus untuk setiap kita, betul ya? Ada pesan khusus yang akan Pastor Joshua sampaikan dan saya yakin akan memberkati setiap kita. Hari ini juga kita sudah siap, hari ini saudara-saudara, satu tim yang akan memimpin kita, membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu worship leader kita, Pak Johnny Pongpare. Shalom. Sudah siap juga ya? Sudah doa puasa mungkin ya, untuk kita semua dilawat Tuhan. Juga yang bermain bass hari ini, Paulus, akan dipakai Tuhan untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum saya serahkan kepada Pak Johnny Pongpare yang akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya akan bacakan beberapa kesaksian yang akan menguatkan kita semua bahwa doa kita nggak sia-sia, saudara. Ya, yang saudara tulis permohonan doa, ya. Di layar kaca ada WhatsApp, saudara bisa tulis permohonan doa saudara, itu juga tidak sia-sia. Ya, saya bacakan 1-2 kesaksian untuk menguatkan iman kita. Yang pertama, saya mau bersaksi pada waktu saya minta tolong didoakan operasi pengangkatan cairan di otak pada anak saya, dan puji Tuhan operasi berjalan dengan lancar. Ya, Tuhan menyertai dan sekarang anak saya masih dalam proses menjalani pengobatan untuk pemulihannya. Melalui kejadian anak saya, iman saya diteguhkan, puji Tuhan. Nah, kita dengar kesaksian bahwa ketika anaknya mau dioperasi, dan ini operasi yang cukup berbahaya, saudaraku ya, karena ini pengangkatan cairan di otak, tapi operasi berjalan dengan lancar. Tuhan mengurapi dokter-dokter sehingga bisa melakukan semua tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus baik. Selanjutnya, saya ingin memberikan kesaksian bahwasanya Tuhan Yesus sungguh baik. God is great all the time. Tuhan Yesus menyediakan berkat saat kami harus selesaikan tagihan sewa rumah kami tepat pada waktunya. Kekhawatiran kami tidak terjadi. Tim pendoa NDC selalu berdoa dan menguatkan kami agar tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar dan mengasihi anak-anaknya dengan kasih tanpa batas. Haleluya. Jadi di sini kita melihat bahwa doa dari keluarga ini untuk bisa menyelesaikan tagihan sewa rumah, Tuhan memberkati tepat pada waktunya sehingga kekhawatirannya tidak terjadi. Saya percaya kekhawatiran saudara tentang masalah ekonomi juga Tuhan mendengar doa saudara dan Tuhan pasti menolong saudara. Yang penting kita mau kerja keras. Jangan malas, kita kerja keras, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberkati setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Baik saudara, tidak berlama-lama, karena saya yakin saudara semua juga udah gak sabar ya, ingin menyanyi, menyembah Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di situ lawatan Tuhan pasti terjadi. Saya persilakan worship leader Pak Johnny Pongpare akan mulai membawa kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Saya percaya bahwa Tuhan ada di mana saudara berada. Itu sebabnya bawa hatimu dan sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Amin, haleluya. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya
mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari bawa hatimu dan nyatakan, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya, amin, mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Angkat tanganmu dan nyatakan, Bapa, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Lebih lagi nyatakan, Bapa, Bapakku percaya. Amin. Haleluya. Rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi nyatakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Kami percaya, Haleluya. Engkau turut bekerja di dalam segala perkara. Sebab itu kami percaya. Haleluya. Ya Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah berubah, Engkau setia. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Kami agungkan namamu
karya-Mu, kuat penyertaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Oh haleluya, sungguh kami yakin Engkau Allah yang sungguh ajaib. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, janji-Mu ya dan amin, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Mari lawat setiap kami, lawat dan jamah kami Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Menjamah kami. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari dengan iman saudara nyatakan bersama, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Amin. Haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Nyatakan kepada Tuhan bahwa kami percaya pertolongan-Mu Tuhan nyata bagi setiap yang percaya. Bagimu tak ada yang mustahil. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang ajaib. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau setia. Janji-Mu ya dan amin dalam
hidup kami. Oh terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, tak akan ku takut, haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, oh, ku percaya. Yang percaya kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Tidak seperti janji dari dunia. Kadang-kadang kami mendengar begitu banyak janji, bahkan dari orang-orang yang kami anggap hebat. Tapi ternyata janji mereka tidak menjadi kenyataan. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Itu sebabnya firman-Mu kami pegang teguh. Kami percaya setiap firman Tuhan pasti digenapi. Ketika kami berdoa, kami berpegang pada janji-Mu, maka kami yakin malam ini terjadi lawatan Tuhan. Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Engkau melihat air mata mereka. Engkau melihat hati mereka yang hancur. Dan kami percaya Engkau menghargai, Engkau tidak memandang hina hati yang hancur. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau dekat dengan orang yang hatinya hancur. Dan Engkau melawat setiap kami. Kami percaya malam ini ada lawatan Tuhan yang besar terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi setiap kami, khususnya hamba-Mu Pastor Joshua Husada yang akan menyampaikan firman. Sehingga kami semua boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, saudara yang rindu untuk didoakan, ada nomor WhatsApp yang di layar kaca saat ini. Saudara bisa menghubungi, ada ratusan pendoa yang siap untuk mendoakan saudara. Kalau saudara mau teleponan juga boleh untuk menceritakan pergumulan dan masalah saudara. Dan hamba Tuhan siap mendengar
dan mendoakan saudara. Dan pasti mujizat terjadi. Nah sekarang buka hatimu, konsentrasi pikiran, handphone tolong jangan dipegang lagi supaya nggak WhatsApp dan nggak lihat macam-macam. Saudara hanya fokus pada firman Tuhan supaya saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Pastor Joshua Husada sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya persilakan. Ya, selamat malam saudara yang mengikuti ibadah online malam hari ini, Encounter Night. Bagaimana keadaan Anda? Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat, saudara. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita menyentuh hati Bapa di sorga. Mari kita akan lihat Mazmur 108 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saudara, saya ingat waktu saya kecil, sekitar umur 8 tahun atau 7 tahun lah, ya, saya dengan saudara-saudara saya itu mungkin dikenal paling lihai, licin, likiat, saudara. Ya, kenapa? Karena setiap kali kalau papa saya dulu pulang dari pelayanan, biasanya papa saya punya kebiasaan bawa hadiah, bawa oleh-oleh gitu. Dan setiap kali pulang, apa yang dilakukan oleh saudara saya, mereka biasanya langsung ngambil bungkusan dan mereka cari hadiahnya, ya, karena sudah menjadi kebiasaan, ya, yang kami tahu, saudara. Namun saya berbeda dengan mereka. Ketika saya pulang atau papa saya pulang, maka saya peluk. Saya bilang, "Papa, saya kangen sekali," gitu ya. Kemudian dia duduk, biasanya saya lepaskan sepatunya, kemudian saya ambil air minum juga. Dan biasanya papa saya itu paling senang kalau dipijat, saudara. Dan saya pijat pundaknya ya. Dan apalagi kalau dia tidur-tiduran juga saya pijat. Lagi ngantuk-ngantuk begitu saya langsung bilang, "Pah, di toko itu ada mobil-mobilan tuh. Harganya segini." Nah waktu saya ngomong begitu, papa saya telinganya bergerak, pijetannya saya kencengin lagi, saudara. Dan akhirnya dalam keadaan setengah tertidur, dia berkata, "Ya sudah kamu beli saja." Dan akhirnya tertidur pulas. Nah apa yang terjadi, saudara, seringkali saya mendapatkan lebih banyak hal dibanding dengan saudara saya, bukan karena papa saya lebih mengasihi saya, tidak. Tapi saya berusaha mengambil hatinya. Dan ketika saya mengambil hatinya, maka saya mendapatkan banyak hal yang lebih. Nah, tentu dalam hal ini kita tidak bisa nyogok Tuhan, saudara. Tetapi satu hal yang paling penting yang perlu Anda ketahui adalah kita bisa menyentuh hati Bapa di sorga. Dengan cara apa? Tidak ada cara yang lain selain kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu perkara yang paling disukai oleh Tuhan. Dan kita belajar dari kehidupan Daud. Daud sebetulnya adalah seorang yang track recordnya tidak jauh lebih baik, ya, bahkan lebih buruk dari Saul, saudara. Namun kita lihat, Daud dikatakan a man after God's heart. Seorang yang ada di dalam hati Tuhan. Kenapa? Karena satu hal yang menarik dari kehidupan Daud adalah Daud suka memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 164, Daud pernah berkata demikian. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Saudara bisa bayangkan, sehari 7 kali memuji-muji Tuhan. Oleh karena itu tidak heran kenapa hati Tuhan itu begitu terpaut kepada Daud. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya ingin mendorong Anda hari ini, biar hidup kita setiap hari penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena inilah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan dan inilah yang menyentuh hati Bapa di sorga. Nah, dari apa yang kita baca hari ini, saudara, mari kita akan belajar ada beberapa kebenaran penting mengapa saudara pujian penyembahan Daud itu sungguh-sungguh menyentuh hati Bapa di sorga, ya. Yang pertama adalah pujian dan penyembahan itu harus lahir dari hati yang siap. Ya, ini yang pertama, saudara. Oleh karena itu di dalam ayat yang pertama sampai dengan ketiga dari kitab Mazmur 108 tadi dikatakan, nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Perhatikan saudara, di sini memuji dan menyembah Tuhan tidak boleh sembarangan atau asal-asalan.
Namun harus kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh kita persiapkan bagi Tuhan. Ada banyak orang sudah memuji dan menyembah Tuhan hanya di bibir saja. Tetapi hatinya tidak menyembah. Hatinya tidak turut saudara memuji Tuhan. Apa artinya berbagai ribu kata-kata kalimat yang kita keluarkan tanpa keluar dari hati yang sungguh-sungguh merindukan dan mengasihi Tuhan. Nah oleh karena itu saudaraku ada banyak hal yang seringkali membuat kita sulit untuk kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Sehingga banyak orang akhirnya tidak mengalami berkat dan kuasa, saudara. Ya, ada banyak orang ketika dia sedang banyak masalah, sedang marah, sedang jengkel, sedang kecewa, sedang kelelahan ya. Seringkali akhirnya sulit untuk dia bisa konsen, untuk dia bisa mempersiapkan hatinya untuk nyembah Tuhan, saudara. Nah oleh karena itu, mari saudara saya ingin mengajak kita untuk mulai ya persiapkan hati dengan baik. Dalam ibadah kita di hari Minggu atau dalam suasana encounter night seperti ini, kita tidak bisa hanya sekedar nyanyi ikut-ikutan, tapi kita harus persiapkan hati kita. Ya, dan saudaraku, ketika kita hanya fokus melihat kegagalan, frustasi, ketakutan, serta berbagai masalah yang ada dalam hidup kita, sulit untuk kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena seringkali perasaan kita, saudara, itu mempengaruhi kita untuk kita tidak bisa memuji Tuhan. Seringkali kita bergantung pada mood. Tapi tahukah saudara, di sini kita melihat Daud berkata, bangunlah hai jiwaku. Ya, hatiku siap, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Artinya apa? Artinya Daud tidak mau ya dikuasai oleh perasaannya, saudara. Bangun hai jiwaku yang sedang sedih, ketakutan. Tahukah saudara pada waktu itu Daud sebenarnya sedang menghadapi banyak masalah. Sulit bagi dia untuk bisa memuji Tuhan. Tapi Daud berkata, bangun hai jiwaku. Aku harus memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan. Dan saya mau katakan, memuji dan menyembah Tuhan tidak boleh bergantung perasaan. Pujian penyembahan itu bukan emosi, saudara. Tetapi sebuah keputusan. Justru di tengah kondisi kita yang sulit mungkin hari ini, di tengah masa-masa yang berat. Tapi ketika kita bisa menaikkan pujian bagi Tuhan, inilah pujian di waktu malam yang bisa menggetarkan hati Bapa di sorga. Dalam suasana baik kita mungkin bisa memuji Tuhan. Tapi justru di tengah kesulitan, masalah dan persoalan saudara bisa memuji Tuhan. Hati Tuhan itu bergetar. Melihat saudara, di tengah saudara mengalami kesulitan. Namun saudara mengambil keputusan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah saudara mari kita lihat. Yang kedua adalah saudara, pujian dan penyembahan itu harus keluar dari kerinduan untuk membalas kasih Tuhan. Ayat yang keempat dan kelima berkata demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Dalam ayat keempat dikatakan, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, aku mau bermazmur bagimu. Dan ayat kelima itu alasannya, Daud berkata demikian, sebab kasih-Mu besar Tuhan. Jadi saudaraku, Daud mengalami betapa besar kasih Tuhan dalam hidupnya. Anda bisa bayangkan, Daud itu seorang yang sebetulnya dilupakan loh oleh ayah dan ibunya. Sehingga sebagai anak yang paling bungsu, dia harus bekerja di padang gurun menghadapi bahaya. Yang seharusnya itu bukan pekerjaan seorang anak bungsu, saudara. Tapi kita melihat dari kisah di dalam Alkitab bagaimana justru ayahnya melupakan dia. Pada waktu anak-anak Isai diurapi, bapaknya bisa lupa loh sama Daud. Ya, ternyata dia masih punya anak yang sedang kerja di padang gurun. Oleh karena itu tidak heran Mazmur 27 ayat 10 Daud pernah mengungkapkan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah justru di tengah kesendirian dia, di tengah begitu banyak beban, dia bisa merasakan kasih Tuhan di padang gurun itu, saudara. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan, dia nyembah Tuhan pakai kecapi, ya bersama dengan domba-domba, bukan diiringi dengan paduan suara atau musik yang indah, tetapi dengan paduan suara domba-domba dia bisa nyanyi nyembah Tuhan, saudara. Dia merasakan kebaikan Tuhan, sehingga akhirnya dia dipindahkan Tuhan dari padang gurun, akhirnya dia menjadi raja. Dan saya mau katakan, betapa besar dia mengalami kasih setia Tuhan. Itu yang menyebabkan kenapa dia berkata, sebab kasih-Mu tuh besar Tuhan. Nah, saya mengalami dalam hidup saya, saudara, bagaimana saya mengalami
satu sakit yang parah, demam berdarah. Ya, pada waktu itu trombositnya udah sangat sedikit. Pembuluh darah sudah pecah, udah mimisan, kemudian saudara udah batuk darah saudara. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, saya tidak bisa lupa bagaimana mama saya mendoakan saya sepanjang malam, sehingga besok paginya ketika dipanggil beberapa pelayan hamba Tuhan untuk mendoakan saya dalam keadaan bukannya tambah baik, dipindahkan ke ruangan lain, karena tempat tidur saya penuh dengan darah saudara. Namun sekitar jam 9.10 mereka naikkan pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya ingat sekali saudara ketika naikkan pujian ini, mereka berdoa, apa yang terjadi? Saya tertidur dan sekitar jam 10 saya bangun minta makan, dan disitulah saya mengalami siapa itu Yesus. Kenapa? Saya mengalami mujizat yang total, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Dan saya bukan ngalamin ini dari orang lain atau saya hanya mendengar dari orang lain, tapi saya mengalami siapa itu Yesus. Dan itu membuat, kenapa saudara, ketika seseorang mengalami pengalaman dengan Tuhan, itu membuat pujian penyembahannya itu benar-benar keluar dari hati yang terdalam saudara. Oleh karena itu saudaraku, saya percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda. Setiap pengalaman saudara, biar saudara bisa membalas kasih setia Tuhan. Naikkan pujian dengan segenap hatimu. Yang ketiga saudara, mengapa pujian Daud itu menyentuh hati Bapa di sorga? Mari kita lihat, pujian dan penyembahan itu adalah sebuah komitmen untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dalam ayat ke-6 Daud berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi dalam pujian ini Daud juga berdoa, dia rindu supaya nama Tuhan ditinggikan dan kemuliaannya mengatasi seluruh bumi. Dan inilah makna penting dari pujian penyembahan, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kita. Saya mau katakan pujian penyembahan kita di dalam ibadah online atau di gereja secara onsite yang hanya 20 menit, mungkin 30 menit, itu hanya replika, itu hanya miniatur saudara. Karena sebetulnya yang terpenting itu pujian yang bukan keluar dari mulut kita saja, tapi yang lebih penting adalah pujian melalui hidup kita setiap hari. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, bagaimana pujian hidup kita? Apakah kita meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan atau tidak? Apa artinya pujian kita di gereja, tapi hidup kita saudara ternyata berbohong masih jalan. Ya, mabok masih jalan, judi masih tetap berlangsung saudara. Maka puji-pujian itu tidak ada kuasa dan menjadi tertawaan Tuhan saudara di sorga. Kenapa? Karena yang lebih penting adalah nyanyian kehidupan kita melampaui pujian-pujian yang kita lakukan saudara. Oleh karena itu 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, seluruh aspek hidup kita setiap hari, apapun yang kita lakukan, biar kita memuliakan Allah. Nyanyian kehidupan kita berbicara lebih nyaring. Dan oleh karena itulah saudara, saya percaya ketika kita hidup dalam pujian penyembahan setiap hari dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya bahwa apapun jadi persoalan dan kesulitan saudara-saudara gak perlu khawatir. Karena kau punya Bapa yang peduli dan mengasihi saudara. Amin untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, mari kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Dan itu sebabnya kenapa kita selalu dalam acara Encounter Night, kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya percaya dan kita semua juga percaya, pujian dan penyembahan itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan yang penting tadi yang saya ingin juga garis bawahi, pujian itu bukan hanya 20 menit, 30 menit di gereja atau lewat Encounter Night, tapi hidup kita ini harus jadi pujian. Nah itu salah satu lagu NDC Worship yang terbaru ya. Itu hidup kita adalah lagu cinta untukmu. Biar hidup kita juga menjadi lagu cinta untuk Tuhan. Ya, bukan sekedar lewat mulut, tapi hidup kita ini adalah pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Jadi setiap saudara hari ini kita bukan sekedar hanya menyanyi setengah jam, tapi seluruh hidup kita itu adalah kehidupan kita bagaikan lagu yang memuji dan menyembah Tuhan. Baik, sebelum kita lebih jauh berdoa dan memuji Tuhan, ada beberapa permohonan doa yang akan saya bacakan sekaligus juga
kita doakan yang permohonan doanya sama ya. Yang pertama, saya Olivia usia 14 tahun. Tahun ini saya akan masuk ke jenjang SMA. Saya minta didoakan agar masuk ke sekolah yang saya inginkan dan agar bisa mengurangi beban orang tua saya. Terima kasih. Ya Olivia, Tuhan mendengar doamu. Kamu akan masuk sekolah di SMA dan kamu punya keinginan, Tuhan juga tahu SMA yang menjadi kerinduanmu, dan juga kamu bisa mengurangi beban orang tua. Maksudnya mungkin ada bisa kerja gitu ya, atau untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan memberkati kamu ya dengan sesuatu hal yang luar biasa. Selanjutnya, malam Pastor, saya mohon dukungan doa untuk Papa agar dipulihkan Tuhan dari kebiasaan main judi, merokok, dan kasar kepada Mama sejak menikah sampai sekarang. Sejak kecil saya menyaksikan kekasaran Papa sampai sekarang. Tolong didoakan agar Tuhan jamah dan lembutkan hati Papa saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kita berdoa supaya benar-benar Papa dari saudara kita ini dijamah Tuhan, saudara. Juga yang punya permohonan doa yang sama. Keluarga-keluarga yang mungkin punya Papa belum dalam Tuhan. Tuhan jamah supaya papanya juga boleh diubahkan dan percaya pada Yesus. Ya, selanjutnya. Shalom NDC, mohon dukungan untuk hubungan pernikahan kami yang berjalan 2 tahun. Saat ini kami sedang mengalami masa-masa yang sulit di mana suami saya selingkuh. Padahal saya selalu bertahan dan memaafkan. Tapi pikiran saya saat ini sedang kacau dan sudah tidak kuat lagi. Suami juga sering sekali mengucapkan kata cerai saat kami berantem. Mohon dukungan doanya tim NDC. Terima kasih, kita doakan supaya keluarga ini dipulihkan. Ya, Tuhan menjamah hati suami sehingga benar-benar boleh kembali dalam hubungan yang baik ya dengan istri, ya dengan saudari kita ini. Tuhan memulihkan keluarga ini. Juga semua keluarga yang lain dengan permohonan doa yang sama. Tuhan memulihkan hubungan suami istri. Selanjutnya, Shalom tim NDC. Tolong doakan untuk mama saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mama saya mengalami pendarahan di lambung. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan mama saya yang sekarang masih dalam observasi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berdoa dalam nama Yesus. Mama dari saudara kita ini yang mengalami pendarahan di lambung, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Juga observasinya dokter mengurapi sehingga tidak salah dan bisa mendiagnosa dengan benar semua penyakit dan pengobatannya pun juga yang tepat. Tapi Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter, menjamah dan menyembuhkan. Selanjutnya, malam NDC. Ada orang yang meminjam dana saya dan tidak mau kembalikan. Saya butuh sekali untuk bayar kuliah anak. Saya adalah janda yang sudah pensiun. Saya minta didoakan supaya orang tersebut dibukakan mata hatinya. Tujuan saya meminjamkan untuk menolong, tapi malah disepelekan. Mohon didoakan, terima kasih. Ya, kita doakan ya. Karena ini adalah sesuatu yang tujuannya mulia. Ya, membantu tapi malah nggak dikembalikan ya. Uangnya. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah hati orang itu. Boleh mengembalikan uangnya. Atau Tuhan membuka pintu berkat yang lain. Sehingga bisa untuk biaya kuliah anaknya. Dalam nama Yesus Tuhan menolong. Mungkin satu lagi yang terakhir. Shalom. Saya seorang wanita. Mohon dukungan doa untuk pasangan saya yang sudah terikat dengan dosa seks sesama jenis atau gay. Agar Tuhan berkenan untuk membantu melepaskan belenggu dari pikiran dan tindakan untuk tidak melakukan lagi dan berbalik ke jalan Yesus. Saya bersyukur dengan adanya niat ingin berubah dan berusaha menjauhi hal tersebut. Ya, kita doakan ya supaya bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan hubungan seks sesama jenis. Ini sesuatu yang Tuhan sangat tidak suka. Terus di sini dikatakan, tapi saat ini pasangannya terus menghubungi dan meneror. Mohon untuk Tuhan berkenan menghalau hal-hal yang buruk yang mungkin saja bisa dilakukan. Di dalam nama Yesus kita doakan supaya kalau ada niat-niat jahat dari pasangannya, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Supaya hubungan suami istri ini dipulihkan. Allah menghendaki setiap hubungan suami istri dipulihkan. Allah menghendaki memberkati setiap keluarga saudara. Jadi saya berdoa setiap keluarga saudara diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari sekarang buka hati saudara. Kita naikkan pujian yang awal kita sudah tadi naikkan. Banyak perkara yang kita gak mengerti kenapa terjadi saudara. Tetapi Allah mengerti. Allah peduli dengan saudara. Ingat jangan terbelenggu seperti firman Tuhan tadi dengan
perasaan saudara yang mungkin sedih, tertekan. Bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Yang percaya Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan iman katakan pujian ini, saudara-saudara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan dengan iman, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Sebab Allah mengerti. Sekali lagi dan kita sembah Dia. Sebab Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti segala persoalanku dan Allah peduli. Allah sedia menolong umatnya. Kami percaya, terus berdoa, terus menyembah Tuhan, terus percaya Tuhan hadir di rumah saudara. Dia sedang melawat saudara, Dia sedang menjamamu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu,
Aku tinggikan Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Lawat umat-Mu, jamah umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terus berdoa, terus percaya. Oh haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu Tuhan. Aku tinggikan Engkau. Yesus, Engkau sanggup menolongku. Engkau sanggup menjawab setiap doa kami. Haleluya. Haleluya. Ini waktunya engkau berdoa. Bawa bebanmu, bawa persoalanmu kepada Tuhan. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup menolong saudara. Terima lawatannya, terima jamahannya. Oh haleluya, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi dengan iman katakan, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Tidak pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tetap berdoa, tetap percaya, pegang firman Tuhan, janji-janjinya pasti digenapi. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Sementara saudara semua dalam doa, terus berdoa, terus menyembah Tuhan. Worship leader Johnny Pongpahari akan menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara terus berdoa dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kau tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Benar,
hanya Engkau penolong hidup kami ya Tuhan. Kami hanya percaya dan berharap kepadamu. Yang selalu Haleluya. setia bersamamu. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa Yesus lebih besar dari setiap persoalan yang sedang kita Tuhanku hadapi. terlebih Percaya besar. Dia sanggup menolong setiap saudara. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, Haleluya. kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya. Oh, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, Amin. Haleluya. Ku percaya. Lawan umat-Mu yang percaya kepada janji-Mu ya Tuhan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari yang percaya angkat tanganmu sama-sama katakan. Kuasa-Mu terlebih besar. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Yang percaya hidupnya dipulihkan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar setiap doa kami. Kami percaya tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan. Setiap orang yang mengikuti acara Encounter Night malam ini sudah dilawat Tuhan. Doanya didengar dan lawatan Tuhan sudah terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang sudah dilawat Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Joshua Husada yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Terima kasih untuk Pak Joni Pongpare dan juga untuk Paulus yang sudah memainkan bass, dan kita semua juga sudah diberkati. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi kalau saudara mengalami lawatan Tuhan, saudara diberkati.
Jangan lupa bagikan link dari acara Encounter Night setiap Rabu sehingga lebih banyak lagi orang yang dilawat, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati.